Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding senang semua terbataan di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan teman semua dan juga saya masih diberi kesehatan dan tetap semangat di kondisi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Teman-teman, hari ini kita akan mereview tentang project breeding. Saya pernah mengatakan dan berapa kali mengatakan bahwasanya kesenangan atau keindahan ketika kita breeding kura-kura adalah bisa mencarikan pasangan buat kura-kura yang kita punya, apalagi yang sudah kita keep dari kecil ya. Itu juga yang saya alami ketika mulai project breeding di tahun 2014 mengumpulkan indukan sampai dengan sekarang ya. Saat itu karena memang belum punya planning apa aja mau di breeding, dapat harga murah saya ambil sampai pada akhirnya saya tidak tahu bahwasanya salah satu kura-kura yang saya beli atau yang saya dapatkan merupakan kura-kura yang pada masa sekarang termasuk yang dikategorikan langka di negara ini. Lalu di tahun-tahun berikutnya ternyata sudah tidak ada masuk lagi di Indonesia. Kasus serupa itu dialami seperti halnya di Istar ya, Istar dan juga Hamiltoni ya. Ini termasuk juga kura-kura yang sudah tidak diperkenankan lagi buat diekspor ya. Jadi dua-duanya Istar kura-kura darat ya, Torto, di Hamiltoni itu termasuk di kura-kura air. Jadi memang kebanyakan yang beredar di Indonesia untuk Hamiltoni itu termasuk yang merupakan project breeding teman-teman di Indonesia. Tapi untuk Istar sendiri hampir sudah sangat jarang sekali di beberapa tahun ini. Pada waktu tahun sekitaran 2012 sampai dengan 14 ya, saya masih sering hunting baby kecil. Itu kalau di pasar hewan itu masih ketemu Istar dan Hamiltoni. Dan harganya Istar dan Sulcata. Dan harganya Istar itu masih di bawah harganya Sulcata. Saat itu harganya Sulcata sekitaran 750, harganya Istar 500. Sekarang wah, sudah harganya Istar luar biasa melambung karena termasuk status terbaru dia yang sudah kategori dilindungi. Oke. Dan ya, waktu berlalu sampai terus jenis kura-kura yang saya carikan ini, pasangannya ini, ternyata waktu-waktu berlalu tidak dapat dan akhirnya saya pun penyerah. Dari saya 2014 saya dapatkan sampai dengan sekarang kura-kuranya, pasangannya atau temennya saja itu sudah susah dicari. Ada di beberapa teman-teman tapi kasusnya sama-sama jantan. Jadi memang saya nyari betinanya aja susah, apalagi menambah jantan kan kasihan. Jadi ya sudah, saya menyerah. Akhirnya saya gabungkan dengan jenis yang lain yang masih satu keluarga. Kira-kira jenis apa yang akan saya bahas hari ini dan apakah sudah ditemukan? Jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan kita. Oke dia teman-teman, yang saya bahas kali ini adalah jenis Prademues, ada nama latinnya susah sekali teman-teman. Jenis kotter ya, enaknya lebih lah jenis kotter. Dan jenis kotter ini ada beberapa yang sering beredar di Indonesia, termasuk yang agak jarang itu adalah jenis Ruby Pentris dan salah satunya adalah Alabama teman-teman. Jadi kok yang lain-lainnya seperti Peninsula, RBN, Florida, River Cotter itu sudah biasa. Tapi Ruby Pentris lalu juga Alabama itu termasuk yang jarang masuk ke Indonesia.
Dan kalau Pantry saya pernah dapat harganya, pernah nanya harganya, kisaran harganya tinggi sekali. Termasuk juga ini, oh iya, ada coaternya Rio Grande. Wah, ini juga levelnya lain lagi, mahal juga. Dan yang saya bahas ini adalah Alabama. Jadi sempat kemarin kalau teman-teman lihat di list daftar coater yang saya bikin vlognya, itu ada salah satu jenis Alabama dan itu hanya punya jantan. Itu saya dapat dari Mas Arif Jogja ya. Dan ternyata emang jenis itu pernah masuk dan pernah geger saat itu, kejadian di tahun berapa ya. Saat itu ada rupanya ini dimasukkan oleh perusahaan PT ya. PT buat di breeding di Indonesia. Jadi emang sebarannya tidak banyak beredar ya. Jadi emang eksklusif sekali. Terus sepertinya pada tahun itu tidak salah sekitaran tahun 2015 atau 16 saya lupa ya. Sekitaran 2015 atau 16 itu jenis-jenis yang di breeding itu ada, sepertinya ada karyawan yang sudah keluar atau entah karyawannya entah apa nakal lalu beredar dijual dengan harga 300.000, induan harga 300, dan itu sempat geger kita. Dan ternyata ada teman yang dapat saat itu ya. Nah saat itu mungkin kayaknya bukan Alabama deh tadi, tapi itu termasuk jenis yang jarang ada saat itu ya. Dan di sini pada waktu itu saya dapat Alabama. Sepertinya Mas Arif juga kondisinya susah mencarikan pasangannya. Akhirnya pas saya mau beli, yang namanya saya semangat muda, atau bukan semangat muda, semangat pemula. Jadi senang mengumpulkan, wah ada harga murah. Saya itu dapat harganya sekitaran 500 teman-teman. Jadi Alabama saya itu dapat harganya sekitar 500.000. Karena akhirnya saya tahu kenapa harganya dapat jadi murah. Karena emang pasangannya susah, makanya dijual dengan harga segitu ya. Dan saya beli keep, hanya hunting kemana-mana. Saya dapat informasi terakhir itu ada betinanya di Jombang ya. Sayangnya tidak terlalu akrab dan saya coba dapat kontaknya sama yang punya, tapi ketika saya tanya itu tidak ini ya, tidak, katanya tidak ada. Tapi dapat info-info lain, termasuk juga ada teman di Jombang katanya punya, pernah lihat, dan ternyata betina tapi tidak bisa dilepas. Ya sudah nyerah, sampai saat itu saya nyerah untuk cari dapat betinanya. Jadi Alabama ini sampai dengan sekarang itu hanya punya satu jantan. Sampai pada tahun kemarin saya dengar dapat info bahwasanya Alabama lagi masuk ini. Saya agak sedikit heran ya, karena tahu saya Alabama sudah masuk kategori yang tidak boleh diperjualbelikan atau ekspor impor. Tapi bisa jadi kalau statusnya sudah mulai banyak mungkin bisa ya. Tapi saat itu masuk dan memang eksklusif sekali. Tiba-tiba tidak ada di jualan segala macam postingan, tiba-tiba sudah langsung hilang gitu. Infonya tiba-tiba sudah habis. Dan saat itu saya agak sedikit ini, siapa ya, percaya tidak percaya apakah beneran Alabama apa tidak ya. Jadi memang saya tidak terlalu ini, karena memang saya itu yang muncul info Alabama yang muncul saya itu kondisinya masih size baby teman-teman. Jadi saya segini, dan quarter itu babynya hampir mirip-mirip antara satu sama yang lainnya. Jadi susah sekali buat menentukan apakah itu beneran Alabama apa tidak. Jadi saya abaikan saat itu, dan saya sedikit tidak percaya kalau memang benaran yang dimasukkan adalah Alabama, karena dapat informasi dari teman-teman lainnya bahwasanya Alabama sudah susah untuk diperjualbelikan atau keluar dari negaranya. Sampai hanya beberapa waktu terakhir ini ya, ditawarkan oleh teman di sini, dia mau jual quarternya karena pengaruh tidak ada kolam. Dia dapat info bahwasanya waktu beli awal itu Alabama. Jadi karena tahun ini saya tidak sempat nge-keep quarter ya. Kemarin sempat nge-keep quarter, ada beberapa ternyata dimakan tikus. Itu juga yang membuat saya harus nyeting seperti ini. Nah, settingan baby yang saya buat itu masih belum safety, masih dimakan tikus. Jadi saya harus bikin seperti ini ya, buat baby saya supaya tidak kejadian lagi. Jadi quarter yang saat itu saya keep, dan termasuk tadi itu quarter yang saya dapat itu sebenarnya ada yang hybrid dengan Alabama sebenarnya. Karena motifnya memang beda ya, beda motifnya, segala lihat bentuk-bentuk fisiknya beda. Jadi ada hybrid dengan Alabama, dan benar-benar hilang. Ada beberapa ekor yang saya dapat, ilmu ada yang saya jual, saya keep ternyata dimakan tikus.
Dan teman-teman bisa lihat vlognya di awal-awal tahun ini ya. Ya, di awal tahun ini sekitaran Januari atau Februari saya dapat anaknya. Oke, jadi terus lanjut. Saya cek ya, akhirnya transaksi kita deal di angka sekian. Akhirnya dapat dan saya bawa pulang. Dan semuanya sudah ini kita bawa pulang. Nah, ini karena emang di sini aja tempatnya. Kenalan di sini aja yang punya, jadi emang tidak di packing ya. Dan setelah saya amati 6 tahun perjuangan, 6 tahun perjuangan buat nyari pasangannya atau buat tidaknya nyari temennya yang satu jenis Alabama, hari ini tertuntaskan. Akhirnya saya dapat juga Alabama. Kenapa yakin? Karena gini, motif line kepalanya itu beda. Jadi jenis yang susah yang mirip itu ya RBN, Florida itu mirip. River Quarter atau Concina itu juga mirip dengan Peninsula. Termasuk Alabama itu punya line kepalanya tipis, hampir seperti benang. Kalau RBN, Florida itu line kepalanya tebal. Dan jenis ini seperti Peninsula, Concina masih kadang babynya masih kecil, agak tebal ya. Jadi emang yang ketipis itu yang hampir kayak benang tuh hanya di jenis Alabama sama Peninsula. Tapi kalau Peninsula mudah dikenali karena di bagian kepalanya dia punya ciri khas khusus dan kerapasnya juga berwarna kuning biasanya. Jadi emang mudah dikenali. Tapi kalau Alabama, kalau sudah tidak mirip apa-apa lagi ya, itu kemungkinan besar emang identifikasinya adalah Alabama. Oke, kita akan zoom ke bawah. Tapi sebelumnya akan saya lakukan dulu. Jadi kenapa sedikit yakin ya? Sedikit. Nah, kenapa yakin kalau emang ini? Kalian lihat nih teman-teman. Nah, kerapas bagian bawahnya ini merah teman-teman. Dan lihat di bagian kepalanya, lihat. Nah, bagian kepalanya emang tipis banget. Nah nih. Jadi kemungkinan besar emang ini adalah Alabama. Cuma masih agak sedikit ini adalah bagian kerapasnya. Karena Alabama yang saya dapat dulu memiliki motif di bagian kerapasnya ini kecil-kecil batiknya. Dan ini agak gelap, tapi jadi tidak terlalu kelihatan. Cuma di bagian kepalanya bisa dipastikan mirip banget dengan Alabama yang saya dapat di pertama kali atau Alabama pertama perdana saya. Dan alhamdulillah dapatnya ada beberapa ya teman-teman. Jadi kemarin transaksinya dia yang jual 10 quarter, di dalamnya ternyata ada Alabama dan juga River Quarter teman-teman. Mungkin kayaknya ada juga RBN 1 ya, ada beberapa. Jadi ini untuk Alabamanya saya dapat sekitaran 4 ekor. Nah ini dia 4 ekor, 4 atau 5 ya, udah ya. Oh 5 teman-teman, 5. Alhamdulillah dapatnya 5. Nah jadi selama 6 tahun nunggu tidak percuma. Jadi 6 tahun selama 6 tahun dapatnya ini, anggap aja setahun dapat 1 lah. Nah ini dia. Jadi emang hampir 6 tahun nyari ini susah banget. Dan ini mudah-mudahan aja banyak betinanya. Kalau emang banyak betinanya nanti kemungkinan akan saya bikin kolam sendiri. Dan ini yang sudah teridentifikasi 1 jantan ya. Yang ini jantan. Nah ini ekornya kelihatan sudah lebih condong ke jantan. Sedangkan yang ini mudah-mudahan aja jadinya betina. Mudah-mudahan bisa bertahan keep sampai gede. Nah ini dia. 6 tahun teman-teman, nunggu dari 2014. Nih dia. Dan sisanya itu adalah River Quarter dan nah ini dia, ini River Quarter. Nah. Ini masih bingung apakah Florida apakah RBN ya. Karena Florida sama RBN ini mirip banget, hanya beda di bagian kapas biasanya. Satunya lagi, oh iya pas, satunya kurang. Nah ini dia, ini dia, ini 4. Jadi ini emang ada River Quarter. Nah River Quarter Concina emang lainnya tebal, cuma beda lainnya sama RBN ya. Nih alhamdulillah, jadi
buat project atau buat, jadi ini memang rencana mau di keep terus ya sampai jadi indukan. Mudah-mudahan aja banyak betinanya, karena memang jantannya di semua jenis yang beredar di usaha alhamdulillah saya sudah punya semua jantannya. Memang betinanya yang kepingin dibanyakin. Dan hari ini tahun ini juga sedikit fatal ya, karena indukan yang berasa nalur itu juga kemarin sempat koit, saya sudah bikin videonya. Dan juga untuk anakan yang harusnya di keep itu juga ternyata terkendala ya. Padahal harapannya kita juga kepingin bikin untuk quarter bisa punya 100 indukan di tahun 2025. Ini makanya kalau ada kesempatan dapat harga miring ya diambil. Walaupun memang sudah niatnya nggak hunting dulu. Ya, ini dia teman-teman. Oke, kita akan lihat di bagian bawah ya biar lebih kelihatan. Oke teman-teman, mana tadi? Ini dia. Nah ini jadi warna bawah kerapasnya tuh merah. Sebenarnya kalau merah seperti ini malah mirip dengan jenis yang saya ambil dari Mas Yaya ya, Yaya. Nah jadi ceritanya yang kemarin dapat, yang sempat geger itu ya, harga 300 itu, quarter harga 300.000 indukan itu sebenarnya yang dapat Mas Yaya teman-teman. Hanya saja saat itu dia dapat 2 jantan 1 betina, yang betina malah koit. Enggak, yang sepasang malah koit ya. Allahu alam kenapa. Jadi saya sempat dapat ngambil 1 ya. Jadi sebenarnya mau lebih mirip yang ke situ. Nah, daripada, nah saat itu saya identifikasinya apa ya? Identifikasinya entah kemarin sepertinya emang entah masuk Alabama, entah masuk River Quarter. Jadi emang spesifikasinya itu lebih daripada ini. Hampir mirip seperti ini. Ya, daripada Alabama yang emang saya dapat di awal. Dan itu emang saya masukkan aja di kolam, nggak tahu dia bisa wait sama siapa, nggak ngerti. Nah ini dia 4,1. Nah nih, yang ini yang jantan nih, yang jantan. Nah nih, yang lainnya masih belum kelihatan, jadinya betina. Nah ini dia teman-teman, kalau lihat bagian ininya ya tuh, lihat bagian kepalanya dulu. Nah ini dia. Jadi bagian kepalanya tuh lainnya tipis. Berbeda sama RBN yang lain kepalanya, di pinggir-pinggir kepalanya ini tebel. Nah mereka ini tipis. Nah, ya tuh tipis semua. Emang mirip banget dengan si Alabama. Nah, bedanya dengan Alabama yang saya dapat tuh sedikitnya tuh di bagian kerapasnya. Motif Alabama yang saya dapat tuh kerapasnya lebih apa namanya, batiknya tuh kecil ya. Motif batiknya kecil. Dan ini tidak terlalu kelihatan motif batiknya, makanya ini malah lebih kepada jenis quarter yang saya dapat dari Mas Yaya ya. Oke, nanti akan kita ambil juga yang bagian gedenya. Nah ini mah sedikit taltip, karena di owner sebelumnya itu tidak punya kolam gede, jadi emang kayaknya mereka saling gigit ya. Jadi taltip, tapi tidak apa-apa karena taltipnya hanya di bagian sekitaran kloaka, jadi masih bisa dipakai buat masih bisa buat produksi. Reproduksinya masih aman lah. Oke, ini dia. Ini alhamdulillah ada 5 ekor ya, mudah-mudahan aja bisa bertahan sampai besar teman-teman. Dan ini juga cakep. Nah ini dia, belahnya cakep banget ya. Nah ini yang sepertinya RBN. Nah ini dia motif RBN seperti ini nih teman-teman. Nah ini khasnya motif RBN. Nah, lihat. Nah ini juga sama motif khasnya, motif kerapasnya RBN begini. Nah beda kan tuh. Oke, demikian dulu untuk hari ini nih, karena sudah malam ya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu kerabat yang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.